Assalamualaikum ya ahi ya ukti. Assalamualaikum ya ahi ya ukti. Salam-salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Dalam hidup tiada sempurna, kadang hilang, kadang terlupa. Jangan-janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya ahi ya ukti. Assalamualaikum ya ahi ya ukti. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa berzikir, tenangkan jiwa. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah bahkan berdosa. Jangan-janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya ahi ya ukti. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilbram Dunar kembali menemani Anda. Kita bersama-sama di Tafsir Al-Misbah edisi spesial 1 Muharram. Bulan ini adalah termasuk salah satu dari 4 bulan yang dikenal dengan bulan yang diharamkan pertikaian atau kezaliman. Nah, menarik untuk kita bahas lebih dalam mengenai artinya dan seperti apa. Tentunya di Tafsir Al-Misbah bersama Pak Quraisy. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam. Dan saya ingin menyapa untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir di studio Metro TV bersama-sama dengan kami di sini. Terima kasih kehadirannya dari Majelis Ta'lim Nurul Hidayah, Majelis Ta'lim Nurul Huda, Zikir Al-Kamal, Majelis Ta'lim Nur Ramadan, Nurul Iman Ciampea, Bogor, dan dari Majelis Tanim Yaknawati Kertini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Iya, terima kasih kehadirannya dan langsung saja kita mulai Tafsir Al-Misbah kita episode spesial ini bersama Pak Quraisy. Silakan Pak, bisa kita jelaskan mengenai 1 Muharram. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yang pertama dulu, kita merayakan tahun baru Hijrah. Ada 2 sisi yang kita perlu ketahui terlebih dahulu. Tahun baru itu Hijrah atau kalender Islami itu dimulai dengan bulan Muharram. Bulan Muharram. Salah satu dari 4 bulan yang sejak dulu zaman jahiliyah lalu dikukuhkan oleh Islam bahwa ada 4 bulan yang seseorang hendaknya hidup dalam kedamaian, rasa aman, tidak boleh ada dosa, apalagi perang. Itu salah satunya di bulan Muharram. Sisi yang kedua yang kita perlu fahami bahwa hijrah itu bermacam-macam. Jadi kalau kita berkata tahun baru hijrah, hijrah itu bermacam-macam. Nah, kalau hijrah Nabi ke Madinah, itu terjadinya pada bulan Rabiul Awal, bukan pada bulan Muharram. Terjadi pada bulan Rabiul Awal hijrah ke Madinah. Nah, di zaman jahiliyah, zaman hidup Nabi, zaman hidup Sayyidina Abu Bakar, belum ada dikenal di kalangan masyarakat Arab dan masyarakat Islam ketika itu tahun Islami. Belum ada. Jadi kalau kita sekarang kita tahun berapa tuh sekarang ini? 2013. Tahun depan 2014, tahun sebelumnya 2012, demikian seterusnya. Dulu mereka tidak mengenal tahun-tahun itu. Jadi mereka tandai tahun itu dengan nama suatu peristiwa yang besar ketika itu. Misalnya, Nabi lahir kapan?
12 Rabiul Awal. Tahun berapa? Hmm. Disebutlah tahun gajah. Iya. Tahun perang ini, tahun itu, macam-macam. Sayyidina Umar lantas berkata, kita perlu menetapkan tahun, bukan bulan. Karena bulan sudah sepakat awal Muharram. Nah, tahun yang ditetapkan itu adalah tahun hijrah Nabi ke Madinah. Hijrah Nabi ke Madinah itu terjadi setelah 13 tahun dari Nabi menjadi Nabi. Setelah 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, terus berhijrah ke Madinah. Tahun ke-13 itu, menjelang tahun 14 itulah, pada bulan Rabiul Awal terjadi hijrah ke Madinah. Jadi tahun baru ini, tahun baru yang dimulai dengan bulan Muharram yang sudah ditetapkan dulu, tapi tahunnya tahun pertama hijrah, sekarang tahun 1400 sekian hijrah, ya kan? Kita sekarang mau bicara kenapa Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat Nabi memilih tahun hijrahnya Nabi. Kenapa bukan tahun kelahiran Nabi? Kan bisa saja juga toh. Kenapa bukan tahun kemenangan? Nah, sahabat-sahabat Nabi Sayyidina Umar itu mempunyai pandangan bahwa dalam hijrah itu ada nilai-nilai yang harus dihayati, harus diperhatikan oleh setiap masyarakat, bahkan oleh setiap orang. Ada nilai-nilainya, ada hal-hal penting. Nah, disinilah kita ingin melihat apa hal-hal penting itu. Saya ingin berkata sekali lagi, kalau kita merujuk kepada kitab suci Al-Quran, kata hijrah dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 31 kali. 31 kali ada muhajirin, ada muhajirat, ada yuhajir, itu 31 kali. Nah, dari 31 kali ini kita ada temukan uraian bahwa selain Nabi Muhammad ada yang berhijrah juga. Nabi Ibrahim juga berhijrah. Hijrah dia dari tempat beliau ke tempat yang lain. Nabi Musa juga hijrah dari Mesir ke mana, ke Palestina. Ya, Nabi Lut juga hijrah. Nah, kita temukan lagi bahwa perintah berhijrah itu sudah diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berhijrah sejak wahyu kedua yang beliau terima. Di wahyu kedua, itu wahyu kedua menurut sementara ulama, ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Diperintahkan. Apa sih artinya hijrah dulu? Hijrah itu artinya meninggalkan sesuatu yang buruk menuju yang baik, atau meninggalkan sesuatu yang baik menuju yang lebih baik. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad diperintahkan pada wahyu kedua, warujza fahjur, tinggalkanlah karena tidak suka, karena keburukannya segala sesuatu yang buruk. So diperintah hijrah atau tidak? Diperintah hijrah tapi dalam pengertian kebahasaan. Begitu juga wahyu kedua, wahyu ketiga. Ada juga perintah wahjurhum hajran jamila, tinggalkan kaum musyrik itu yang menyembah berhala dan sebagainya, tinggalkan mereka dengan cara meninggalkan yang baik. Itu saya kira. Kita break dulu sebentar, tapi Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali untuk melanjutkan tafsir Al-Misbah memperingati edisi spesial Tahun Baru Hijriah. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Metro TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai di sana diajak, ayo masuk Islam. Dicerca Nabi, dilempari Nabi ini. Pernah Sayyidah Aisyah bertanya, apa masa yang paling sulit kamu hadapi wahai Nabi?